Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu sehat walafiat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Uli. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi Al-Islam. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenal makna syirik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pembelajaran kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah: satu, menyebutkan arti dari syirik. Yang kedua, menyebutkan contoh perbuatan syirik. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita tambah fokus semuanya, yuk bersama-sama tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Nah, apakah sudah fokus semuanya? Kalian bisa mengulang tepuk fokus ini di rumah ya, anak solih dan solihah. Makna syirik. Syirik artinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang solih dan solihah, perbuatan syirik ini sangat dibenci dalam Islam. Dan kalau kita syirik, kita termasuk orang yang kafir, karena kita percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik ini meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah yang mampu menciptakan, mengatur alam semesta, memberi manfaat atau mendatangkan bahaya. Na'udzubillah. Semoga kita jauhkan dari sifat syirik ini ya, anak solih dan solihah. Contoh perbuatan yang syirik. Yang pertama, percaya dengan tongkat ajaib yang bisa memberikan semua yang diinginkan. Hayo, siapa di antara anakku yang solih dan solihah sering melihat film Doraemon? Film kartun yang biasa saat hari Minggu pagi biasanya ada di televisi. Apakah pernah menyaksikan film Doraemon? Nah, si Doraemon ini kan dia punya kantong ajaib, jadi dia bisa mengabulkan semua permintaan si temannya, yaitu si Nobita. Nah, anakku yang solih dan solihah, itu hanya dalam kartun ya, tidak ada dalam kenyataan, tidak ada dalam dunia nyata. Itu hanya adanya dalam dunia kartun saja, jadi hanya ada dalam dunia khayalan. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa memberikan semua yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mampu memberikan semua yang kita inginkan dan kita butuhkan jikalau kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu percaya dengan ramalan tentang nasib kita di majalah atau televisi. Serta yang ketiga, percaya dengan ramalan bintang. Biasanya ramalan-ramalan ini sering sekali ditampilkan di televisi. Kalau zodiaknya Gemini, maka bulan ini dia akan lancar pekerjaan, lancar hubungan pertemanan, misalnya seperti itu. Nah, ramalan-ramalan seperti itu seharusnya tidak boleh kita percayai. Karena apa? Kita harus senantiasa percaya bahwa yang menakdirkan segala sesuatu, perbuatan baik dan perbuatan buruk yang akan kita lakukan atau yang akan kita dapatkan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu menjadikan kita menjadi baik, menjadikan kita punya banyak harta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anakku yang solih dan solihah, kita harus menjauhi dari percaya terhadap ramalan-ramalan ini ya.
Contoh perbuatan syirik yang keempat adalah percaya bahwa pohon besar atau batu besar bisa memberikan pertolongan. Nah, anakku yang sholih dan sholihah, kepercayaan orang-orang terdahulu sebelum masuknya agama Islam maupun setelah masuknya agama Islam, ada beberapa kepercayaan yang mereka percaya bahwa kalau ada pohon yang besar atau batu yang besar, maka pohon dan batu tersebut bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, udzubillah, padahal itu adalah perbuatan syirik ya anakku yang sholih dan sholihah. Pohon dan batu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin pohon dan batu tersebut bisa memberikan pertolongan kepada kita sebagai manusia, karena pohon dan batu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh yang terakhir adalah memberikan makanan sesaji untuk dibuang ke laut dengan tujuan untuk membuang sial atau dengan tujuan agar terlindungi dan hidupnya aman. Na'udzubillah, memang sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang masih memiliki tradisi kalau dalam waktu-waktu tertentu seperti malam Asyura dan lain sebagainya, orang-orang tersebut masih percaya ketika memberikan makanan yang sesajen yang dibuang ke laut, mereka percaya bahwa hal itu dapat membuang kesialan atau musibah yang akan terjadi kepada mereka. Padahal musibah ataupun nikmat ataupun kebahagiaan akan kita dapatkan itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita. Hanya Allah yang mampu memberikan kita musibah, yang mampu memberikan kita kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan yang mampu menolong kita pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesajen yang dibuang ke laut ataupun pohon yang besar, batu yang besar tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Begitu ya anakku yang sholih dan sholihah. Akibat perilaku syirik. Nah, ada dua akibat perilaku syirik. Jika kita melakukan perbuatan syirik, maka kita akan mendapatkan akibat ini. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, siapa sih yang ingin hidupnya dimurkai oleh Allah? Tentunya kita semua, ustazah dan juga anakku yang sholih dan sholihah, semuanya ingin hidup kita itu diridhoi oleh Allah, bukan dimurkai oleh Allah. Karena apa? Kalau hidup kita sudah dimurkai oleh Allah, maka setiap hal yang kita lakukan itu semuanya tidak akan bernilai ibadah kepada Allah, dan otomatis kita tidak akan mendapatkan pahala, hanya akan mendapatkan siksa nanti. Na'udzubillah. Yang kedua, hidup menjadi tidak tenang. Otomatis kalau hidup kita sudah dimurkai oleh Allah, pekerjaan kita semuanya tidak halal, kita senantiasa mendapatkan rezeki yang haram, kita senantiasa dibenci oleh orang lain karena sikap kita, karena perbuatan kita, otomatis hidup kita sudah tidak akan tenang, hidup kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu ya anakku yang sholih dan sholihah. Jadi ustazah berharap kita semua bisa menjauhi perilaku syirik ini, karena perilaku syirik ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anakku yang sholih-sholihah. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai ya, dan tugas Al-Islam pada tanggal 19 Oktober 2020 ini adalah, silahkan anakku yang sholih dan sholihah mewarnai kaligrafi basmalah di halaman 60. Kalian boleh menambah hiasan di pinggiran kertas sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, ini juga untuk mengasah kreatifan kalian ya. Jadi kalian boleh menghiasnya sesuai dengan keindahan atau sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Jangan lupa mengerjakannya di buku paket ya, biar tidak hilang-hilang nanti, tetap ada di buku paket kalian. Seperti itu ya anakku yang sholih dan sholihah. Jazakumullah. Alhamdulillah, pembelajaran Al-Islam dengan materi mengenal makna syirik sudah selesai. Semoga kalian dan kita semua bisa mudah memahaminya ya anakku yang sholih dan sholihah.
Ustazah juga berpesan kepada kalian karena kita masih dalam masa pembelajaran daring dalam pandemik seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian karena sedang di rumah saat ini lebih banyak bersama orang tua. Ustazah berharap kalian selalu menjadi anak yang mandiri, yang sholih, yang senantiasa mengerjakan semua kebutuhan kalian itu sendiri. Tidak lupa untuk sholat 5 waktu serta murojaah hafalannya. Jangan sampai karena kalian di rumah kalian membuat marah orang tua kalian. Jangan sampai kalian males-malesan dalam mengerjakan tugas, padahal itu adalah kewajiban yang harus kalian selesaikan. Nah, anakku yang sholih dan sholihah, begitu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.